Nah, ini menarik. Nanti Konfusius punya dua teori yang berhubungan dengan persahabatan, tapi dua teori ini rasanya kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Jadi satu ketika Konfusius bilang bertemanlah dengan yang setara, tapi nanti dia bilang berteman itu ya jangan dengan yang setara, cari yang lebih baik. Nah, kita lihat ya, kita pahami satu-satu maksudnya biar tidak keliru. Bukan berarti Konfusius tidak konsisten, tapi dua konsep ini punya beda konteks. Nah, ini penting juga, ini wawasan tentang konteks ini. Jadi kalimat, kata, ungkapan itu jangan dilepaskan dari konteksnya. Ini konteksnya apa? Kadang-kadang konteks yang berbeda maknanya bisa jauh berbeda meskipun isinya sama. Jadi konteks jadi penting. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kalimat yang sering dikutip orang. Kata Konfusius, jangan punya teman yang tidak setara dengan dirimu. Tapi selanjutnya ada kalimat begini, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Jadi berarti apa? Di antara tujuannya persahabatan itu saling mengingatkan, saling mendukung untuk kebaikan. Ini loh yang dimaksud kesetaraan oleh Konfusius. Jadi bukan setara, Pak saya orang kaya berarti nyari yang kaya ya Pak, saya mahasiswa yang kececer mau DO berarti ya temennya yang mau DO saja, yang pinter-pinter biar lulus dulu, ya enggak begitu. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesediaan masing-masing pihak untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Jadi itu yang dimaksud setara. Jadi bukan karena kekayaan, status sosial dan lain sebagainya. Jadi antar sahabat itu sama-sama punya niat baik untuk melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau punya teman salah, kalau dia sahabat beneran diingatkan biar tidak salah, dibantu untuk dia tidak salah lagi. Jadi makanya kalimat selanjutnya, ketika seseorang bersalah, jangan takut untuk mengubahnya. Wah, saya mau menasihati dia Pak, tapi nanti jangan-jangan dia marah Pak, putus persahabatan kita Pak, nanti jangan-jangan dia tersinggung Pak. Loh, kalau kamu memang ngaku sahabat dan tahu temanmu salah, melakukan hal yang membahayakan dirinya, ingatkan tetap. Ya meskipun cari strategi yang paling bijaksana. Jadi ini yang dimaksud bertemanlah dengan yang setara. Jangan berteman dengan yang ingin aman saja, ingin nyaman saja, ingin senang saja. Waktunya kita sulit, waktunya kita bahaya, waktunya kita susah, dia minggir. Tidak mau cari masalah, dia temanku begitu. Ini namanya bukan sahabat. Sahabat itu justru pas dia dibutuhkan dia hadir. Kalau ada yang salah dia mengingatkan, meluruskan. Bila perlu dengan keras karena tidak mau sahabatnya ada dalam bahaya. Makanya kemudian Konfusius bilang antar sahabat itu saling bersikap kritis dan menuntut, namun tetap ramah dalam persaudaraan. Pak, sahabat itu kan saling menerima Pak, kok menuntut? Iya, menuntut untuk kebaikan dan perbaikan tadi. Karena kamu sahabatku, aku ingin engkau hidup dalam kebenaran, keadilan, kebaikan. Ini tuntutanku padamu. Kamu juga nuntutlah begitu padaku. Ini namanya kita setara. Mungkin teman-teman masih ingat ya, salah satu ciri dari orang yang menyayangi, mencintai itu adalah care dan responsibility. Peduli dan mau tanggung jawab. Aku tahu sih itu
perbuatanmu, efeknya sekarang kamu tanggung, tapi aku akan membantumu untuk perbaiki hidup. Ini sahabat. Jadi tidak malah pergi kalau temannya dalam kesulitan. Kok sahabat nyari enaknya saja, berarti sahabat yang tidak setara. Disitulah nanti Konfusius menasehati kita, yuk bertemanlah dengan yang setara saja. Yang tidak setara itu mungkin nyari enaknya saja. Dia punya pamrih-pamrih demi dirinya sendiri. Tidak ada rasa saling. Nah, jadi ini konteksnya ini. Jadi jangan dipakai kalimat tidak setara ini untuk mungkin level sosial, status, kekayaan, apalagi apa, ganteng dan tidak ganteng. Oh yang ganteng-ganteng ngerombol di sana, yang tidak ganteng di sini, tidak. Itu bukan setara. Jadi termasuk apalah, kecerdasan, kepandaian. Pak, capek saya Pak punya temen tidak pinter-pinter misalnya. Mosok tiap hari ngajari, enak dia lah, saya tidak dapat apa-apa. Ini namanya tidak sahabat. Jadi kesetaraan itu ada dalam kesadaran untuk saling mendukung, saling memperbaiki dalam kebijakan, dalam kebijaksanaan. Nah, ini rumus yang pertama yang sering orang kadang-kadang salah paham dengan pernyataannya Konfusius ini. Jadi maksudnya bukan urusan eksternal, tapi kesungguhan, keseriusan dalam bersahabat untuk saling mendukung, saling menguatkan. Nah, ada lagi ini yang tadi saya sebut ya, kok rasanya bertentangan sih. Nah, kata Konfusius lagi, jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak lebih baik dari dirimu. Loh Pak, ini beda lagi ini Pak. Saya bilang tadi, setiap pikiran, setiap gagasan itu kita harus tahu konteksnya biar pas. Jadi kalau yang ini yang dilihat oleh Konfusius, kita itu kan berteman untuk perbaikan diri. Akan lebih bagus kalau kita punya teman yang jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita bisa belajar banyak dari dia. Kita bisa dapat manfaat banyak dari dia. Jadi kalau mencari sahabat, ya coba carilah yang lebih baik darimu. Itu akan banyak menguntungkanmu. Jangan mencari sahabat yang jahat, kata Konfusius, yang moralitasnya jelek. Bersahabat dengan orang jahat yang moralitasnya jelek, ini tidak bisa disebut sahabat. Jadi sahabat itu dengan orang baik. Ini kalau digabung dua quotes ini, dua pernyataan dari Konfusius ini, jadi yang pertama, ayo mencari teman yang lebih baik dari kita, minimal setara dengan kita. Jadi paling tidak yang setara. Jangan mencari teman yang lebih jelek. Bukan wajahnya ya, ya budi pekerti kelakuannya. Karena selain kita sulit mengambil manfaat dari dia, juga karakter watak itu nular. Kalau tidak percaya boleh dicek. Kalian adalah cerminan dari sahabat. Kalau tidak percaya boleh dicek. Mungkin kalian kuliah ini temannya siapa, itu sedikit banyak akan ketularan. Mungkin gaya ngomongnya, mungkin diksi-diksi yang dipakai, mungkin cara guyonnya, mungkin pasti kalian terpengaruh oleh orang yang paling dekat dengan, entah sadar entah tidak. Boleh dicek. Mungkin kalian kalau pulang kampung ke rumah, mungkin yang mahasiswa baru,
baru berapa bulan di Jogja, pulang ke rumah itu orang rumah mesti komentar, wah Jogjanya kelihatan nih. Biasanya celetuan-celetuan tidak sengaja. Mungkin ketularan teman satu kontrakan, apa ketularan bapak kos apa ibu kosmu, apa ketularan. Lo ya sapa ngerti kamu akrab sama ibu kosmu. Jadi kalipannya ibu kosmu terus sampai ke kampung. Kayak ngomongnya maksudnya. Nah, jadi itu pentingnya kita milih teman. Ketika kita milih sahabat, cari yang kualitasnya tinggi. Jadi kan lumayan. Misalnya, Pak saya punya sahabat itu Pak, kalau ngomong bahasa Inggris terus, lu kan lumayan, dikit-dikit kita ketularan bisa ngomong bahasa Inggris. Atau punya teman yang ngomongnya bahasa daerah, terus saya pernah punya teman Madura misalnya, lu dikit-dikit saya ngerti bahasa Madura meskipun nggak bisa ngomongnya. Tapi kan pengaruh itu ada, maka cari teman yang lebih baik dari kita. Meskipun nanti di belakang ada penjelasannya, apa kemudian kita harus terlalu picky, terlalu milih, enggak, nanti ada rumusnya lagi. Tapi ya idealnya begini. Jadi ada konteksnya, kapan kita cari yang setara, kapan kita cari yang lebih baik. Kita cari yang setara dengan dalam semangat untuk bersahabat, untuk saling berbagi, saling mendukung dalam perbaikan. Kita cari yang lebih baik dalam rangka kita bisa belajar meningkatkan diri kita jadi lebih baik. Jadi kuncinya di situ, bukan teman yang sama saja atau teman yang apalagi di bawah kita. Nah, ini rumus dari Konfusius. Ini sebenarnya menarik konsep ini kalau kita tidak bergerak keluar tapi bergerak ke dalam. Bergerak ke dalam itu bukan kita mencari sahabat yang lebih baik, tapi mari kita jadi sahabat yang lebih baik. Nah, ini yang saya maksud membaca lebih dalam. Berarti apa? Jadilah kalian ini sahabat-sahabat yang lebih baik. Jangan hanya mengandalkan orang mencari yang lebih baik. Perhatikanlah apa yang bisa kalian berikan untuk meningkatkan kualitas sahabatmu. Tidak hanya kamu menuntut sahabatmu agar lebih baik dari dirimu. Nah, ini menurut saya ya. Jadi pernyataan dari Konfusius ini menurut saya kalau dibaca lebih dalam bisa ke sana. Kita itu kan sering kalau ada pernyataan-pernyataan semacam ini itu kita selalu menuju keluar. Kita mencari siapa sih sahabat itu yang sahabatku yang ini enggak, sahabatku yang itu enggak, sahabatku. Lupa menghitung diri sendiri. Apa kamu pantas jadi sahabat yang berkualitas tadi? Nah, jadi ini tips dari Konfusius. Yang saya bilang tadi, ini seolah-olah bertentangan, tapi bisa kita baca sesuai konteksnya. Jadi ada situasi yang memudahkan kita memahami yang rasanya bertentangan tadi. Kalau yang pertama tadi berhubungan dengan semangat kita berkawan, bersahabat yang harus setara. Yang kedua ini berhubungan dengan aspek perbaikan dalam persahabatan.